Pada musim kemarau, penggilingan padi di Gunung Kidul, Yogyakarta cukup sibuk. Banyak warga yang menitipkan padi simpanannya untuk digiling. Mesin giling padi akan langsung memisahkan beras dan kulitnya secara otomatis. Hasil sampingan penggilingan padi adalah dedak dan bekatul. Namun pada tahap pertama penggilingan, biasanya yang dominan adalah dedaknya. Dedak merupakan butiran halus dari bagian terluar kulit padi, sedangkan bekatul merupakan butiran halus dari kulit ari padi atau kulit lapisan dalam butiran padi. Bekatul baru keluar setelah dilakukan penggilingan kedua, yaitu penggilingan tahap akhir setelah butiran beras sudah cukup bersih. Sejak zaman kuno, bekatul telah banyak diolah menjadi aneka makanan. Sebab bekatul terdapat beragam kandungan yang sangat bermanfaat, seperti misalnya mineral, vitamin E, vitamin B kompleks, protein, kalsium, magnesium, dan lain sebagainya. Dapat dikatakan, kandungan terbesar padi terdapat di dalam butiran bekatul ini. Inovasi olahan berbagai bekatul dapat kita jumpai di daerah Sleman, Yogyakarta. Proses pertama, bekatul harus disangrai dahulu hingga panas. Sangrai ini dilakukan untuk mengurai kembali kepadatan bahan. Selain itu juga untuk mengurangi kadar air yang ada. Sangrai akan dilakukan selama kurang lebih setengah jam. Kedua bahan utama kemudian harus dicampur menjadi satu. Kita harus mengaduk-aduknya berulang kali agar tercampur semuanya. Dahulu, bekatul paling sering dibuat menjadi olahan jenang basah. Namun jenis olahan ini hanya dibuat untuk konsumsi sendiri oleh warga pedesaan. Seiring banyaknya makanan pabrikan yang beredar, olahan dari bekatul seakan hilang di telan zaman. Dul, ini campurannya. Oh, iya Mas. Di usaha bekatul La Asiaka, yang paling sering diproduksi adalah Yangko, sejenis dodol tetapi lebih kering. Sehingga yang digunakan untuk pemanis adalah gula pasir dan bukan gula kelapa. Jumlah gula pasir yang ditambahkan bisa disesuaikan. Semakin banyak, selain akan semakin manis, olahan juga akan semakin awet. Penambahan tepung juga wajib dilakukan. Ini akan menjadi semacam pengikat semua bahan sehingga dapat menyatu. Tanpa penambahan tepung, bahan-bahan ini nantinya akan sangat sulit dibentuk. Air sengaja telah dipanaskan terlebih dahulu, sehingga saat kita mulai mengukus, uap airnya telah naik. Ini akan mempercepat matangnya bahan baku. Akan tetapi, api harus kita jaga supaya terus menyala dengan stabil. Perubahan besar dan kecilnya api sangat mempengaruhi kualitas bahan baku yang diolah. Seperti pada proses pembuatan geduk singkong, bahan Yangko juga perlu dipadatkan kembali. Namun karena jumlah bahan yang tidak banyak, kita cukup menggunakan alu kecil saja. Proses ini disebut nyosok atau njojok, yaitu penghalusan bahan lembek tetapi tidak dengan hentakan yang kuat. Tujuannya agar bahan menjadi padat tetapi tidak hancur hingga halus.
Selanjutnya, dilakukan proses pencetakan di dalam loyang. Adonan harus dipadatkan lagi sambil ditekan-tekan. Selama proses pencetakan ini, adonan otomatis akan menjadi dingin. Idealnya, yangko dapat dipotong setelah dicetak selama kurang lebih 3 jam. Olahan bahan baku bekatul saat ini kurang populer di masyarakat. Padahal, kandungan gizi pada bahan ini sangat banyak. Oleh karena itu, presentasi produk yang menarik diperlukan agar menarik minat konsumen. Gunung Kidul selama ini identik dengan hasil ubi kayu atau singkong. Pandangan seperti ini tampaknya sudah harus mulai dirubah. Sebab kini kita dengan mudah dapat menjumpai ubi jalar atau disebut di Gunung Kidul dengan nama telo kapri. Beragam ubi jalar berbagai warna kini mulai dipetik hasilnya oleh warga Gunung Kidul. Olahan yang sering dibuat antara lain kolak kapri atau kolak ubi jalar. Dandang sengaja telah dipanaskan 1 jam sebelumnya, sehingga air di dalamnya telah pada posisi mendidih. Ubi jalar termasuk umbi yang lunak, sehingga meski dikukus dalam keadaan utuh, tetap akan mudah matang. Pengukusan akan dilakukan selama kurang lebih 1 jam. Api harus kita jaga agar menyala dengan maksimal. Mengukus dengan kukusan bambu memang tidak mudah, namun alat ini diyakini lebih baik daripada dikukus di soblok aluminium. Pisang dipersiapkan terlebih dahulu untuk bahan isian kolak. Dapat menggunakan pisang apa saja sesuai selera. Pisang kepok, pisang raja, dan lain sebagainya. Namun di Gunung Kidul, yang paling banyak adalah pisang kepok. Untuk olahan kolak, isian dari pisang termasuk langka. Karena biasanya, kolak langsung dimasak begitu saja tanpa ada isian. Jadi, misalnya ubi jalar dan pisang. Setelah dipotong, akan dimasak santan bersama-sama. Ubi jalar yang telah matang kemudian dihaluskan dengan ulekan. Ini seperti penyiapan pembuatan olahan timus ubi jalar. Paling mudah, penghalusan dilakukan saat bahan masih panas seperti ini, sebab ubi masih sangat empuk dan mengandung air. Pembuatan adonan kolak dari ubi jalar membutuhkan bahan baku tambahan, yakni tepung kanji. Tepung yang ditambahkan kemudian diadon dengan adonan ubi jalar. Pewarna akan ditambahkan seperlunya. Warna yang populer dibuat adalah warna merah, hijau, kuning, dan ungu. Warna ungu tidak memerlukan pewarna, sebab bahan bakunya sudah berwarna ungu. Kita hanya perlu menambahkan sedikit tepung saja sebagai campuran bahan. Olahan kolak kapri berbentuk bulat dengan isi potongan pisang di dalamnya. Inilah tahapan yang paling banyak memakan waktu dan tenaga, sebab semua bulatan harus dibentuk satu demi satu. Membuat bulatannya pun harus dilakukan dengan tekun. Sambil menunggu adonan selesai dicetak, kita dapat memasak santannya terlebih dahulu. Daun pandan ditambahkan agar aroma kuah kolak ini semakin harum. Untuk memaksimalkan meresapnya kandungan daun pandan, baiknya direbus dalam potongan kecil seperti
Santan tidak boleh pecah. Untuk menghindarinya, kita harus terus mengaduk santannya terus-menerus. Santan yang pecah akan membuat rasa olahan dan kuahnya berkurang. Bulatan adonan harus direbus dahulu hingga matang. Sengaja dilakukan di panci kecil agar lebih cepat matang. Ini lebih cepat dibandingkan jika semuanya dimasukkan ke dalam panci besar. Resiko menempel juga sangat besar jika semua bulatan kolak dimasak bersamaan. Selain itu, santan yang tidak boleh mendidih akan menghambat proses matangnya bulatan adonannya. Istilah kolak biji salak bukan karena bahan bakunya menggunakan salak, melainkan karena ukuran bulatannya yang besar menyerupai biji salak. Warna-warni kolak biji salak semakin cerah saat olahan ini sudah matang. Di daerah lain, olahan kolak biji salak sudah muncul sejak lama. Di Gunung Kidul, olahan khas ini menjadi penanda beragamnya hasil pertanian yang sebelumnya didominasi oleh singkong.